inflasi dan transaksi elektronika memang sudah menyeret sejumlah orang ke balik jeruji besi. Namun ada pula yang bisa lolos dari jeratan Undang-Undang ITE. Banyak sudah yang harus terseret ke meja hijau dan merasakan dinginnya penjara karena jeratan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronika. Hanya karena status dan tulisan di media sosial, sejumlah orang harus berurusan dengan aparat yang berwajib. Namun ternyata Undang-Undang ITE tak menunjukkan tajinya dalam beberapa kasus. Salah satunya adalah kasus remaja RJ yang mengunggah video kontroversial yang menghina Presiden Joko Widodo. Video itu langsung viral di media sosial, menghebohkan seantero negeri. RJ pun dilaporkan dengan tuduhan menghina kepala negara. Namun aparat setengah hati menangani dengan menyebut ulah RJ hanya sebuah kenakalan remaja semata. Orang tua RJ pun sempat mengunggah video permintaan maaf atas ulah sang anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Mutmainah Bulan Syam. Kami dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari. Saya selaku pembicara pertama. Perkenalkan, nama saya Sekar Tiarani Kosarwoto, selaku pembicara kedua. Perkenalkan, saya Heri Branto, saya selaku pembicara ketiga. Ekum et bonum es lex begum. Apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku pembicara pertama. Pada masa perdebatan kali ini, saya akan memberikan pandangan dari sisi pro. Dewan Juri yang terhormat, Aristoteles pernah mengatakan bahwa negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara. Indonesia adalah salah satu negara hukum. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Jika berbicara mengenai syarat negara hukum, maka syaratnya adalah protection of human right dan freedom of speech. Dewan Juri yang terhormat, kebebasan berbicara atau berpendapat adalah kebebasan mengacu pada hak berbicara seseorang secara bebas tanpa adanya batasan. Kebebasan berbicara atau berpendapat adalah salah satu hak asasi manusia yang masih sering dilanggar. Sampai saat ini masih banyak orang yang belum menghargai dan menghormati pendapat seseorang. Tidak sedikit kasus yang terjadi akibat pelanggaran hak asasi manusia, khususnya kebebasan berpendapat. Dewan Juri yang terhormat, sejatinya di Indonesia, kebebasan berpendapat adalah hal yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran secara lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan undang-undang. Hal ini artinya bahwa semua orang dapat mengungkapkan pikirannya secara lisan dan tulisan tanpa terkecuali. Tidak hanya para pejabat, elit politik, pemangku kekuasaan yang dapat mengungkapkan pendapatnya secara bebas dan merdeka. Tetapi juga kebebasan berpendapat adalah hak yang wajib dimiliki oleh seluruh lapisan masyarakat. Di Indonesia sendiri, kebebasan berpendapat adalah salah satu bagian dari hak asasi manusia yang dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya bab 10A tentang hak asasi manusia, pasal 28E ayat 3, bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Sedangkan turunan daripada Undang-Undang Dasar, yaitu Undang-Undang yang juga memberikan perlindungan yang sama dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat yang mana pada pasal 2 ayat 1, setiap warga negara secara perorangan atau perkelompok mengeluarkan pendapatnya sebagai bentuk perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi di kehidupan yang berbangsa dan bernegara. Dan juga pada pasal 7 huruf A yang menyatakan bahwa pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum oleh warga aparat pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia. Dewan Juri yang terhormat, perkembangan teknologi saat ini menjadikan dunia tanpa batas, yang artinya semua orang dapat mengakses informasi secara lebih luas. Perkembangan teknologi mempengaruhi kebebasan berpendapat masyarakat Indonesia. Media sosial adalah salah satu aplikasi modern yang dijadikan sebagai fasilitas dan sarana penyampaian pendapat. Penyampaian pendapat tidak hanya disampaikan melalui lisan, tetapi dengan adanya media sosial ini, penyampaian pendapat dapat disampaikan melalui tulisan di media sosial. Hal tersebut menjadikan banyak persoalan karena penyampaian pendapat di media sosial dianggap menimbulkan suatu kejahatan di media sosial dan juga dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang direvisi oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE.
Hadirnya Undang-Undang ITE ini menjadi malapetaka bagi warga negara Indonesia yang ingin menyatakan tulisannya di media sosial atau menggunakan media sosial sebagai sarana penyampaian pendapat. Undang-undang ini bagaikan senjata tajam bagi warga negara Indonesia karena pemerintah menggunakan undang-undang ini sebagai alat politiknya yang dimana mereka akan menangkap dan menghukum orang-orang yang dianggap membahayakan kekuasaannya. Dewan Juri yang terhormat, Undang-Undang ITE ini juga sangat membatasi kebebasan berekspresi, mengeluarkan pendapat dan menghambat kreativitas masyarakat dalam bermain internet. Terutama pada pasal 27 ayat 1, pasal 27 ayat 3, pasal 28 ayat 2, dan pasal 31 ayat 3 sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28 tentang kebebasan berpendapat. Dewan Juri yang terhormat, jadi saya merasa bahwa Undang-Undang ITE ini perlu direvisi dan diperbarui. Bahkan Undang-Undang ITE ini melanggar pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 dan juga melanggar salah satu syarat negara hukum, yaitu freedom of speech. Sekian dari saya, billahi fisabilil haq, wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lex dura setamen scripta. Hukum itu kejam, tetapi memang begitulah bunyinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, Undang-Undang ITE pertama kali diundangkan pada tanggal 21 April 2008, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Terdiri dari dua rancangan undang-undang, yaitu Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Teknologi Informasi dan Rancangan Undang-Undang E-Commerce, dan pada tahun 2016 mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Dengan adanya Undang-Undang ITE dapat mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan internet yang dapat merugikan orang lain. Misalnya, pasal 27 secara tegas melarang adanya penggunaan media sosial untuk mencemarkan nama baik orang lain, menyebarkan foto, video seseorang yang bermuatan melanggar kesusilaan. Dewan Juri yang terhormat, begitu juga pasal 28 secara tegas melarang adanya perbuatan hoaks dan ujaran kebencian melalui media sosial yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait dalam pasal 28 ayat 2 tersebut. Namun, kondisi saat ini di negara Indonesia, Undang-Undang ITE seringkali disalahartikan oleh masyarakat luas dengan sangkaan bahwa Undang-Undang ITE membatasi kebebasan berpendapat. Dewan Juri yang terhormat, saya memahami kebebasan berpendapat di Indonesia memang telah dijamin, bahkan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 28E ayat 3. Adanya kebebasan berserikat, berkumpul, serta mengeluarkan pendapat dan pasal 28F. Bahkan, kebebasan berpendapat di Indonesia lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Dewan Juri yang terhormat, perlu kita ketahui bahwa kebebasan berpendapat yang dianut oleh negara Indonesia bukanlah kebebasan yang absolut, melainkan adanya batasan-batasan yang wajib ditaati oleh masyarakat Indonesia dalam hal mengeluarkan pendapat. Hal ini dipertegas dengan adanya ketentuan dalam pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945 ayat 2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan-pembatasan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Menurut Profesor Jimli Asidik dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 2 mengatakan, kebebasan tidak dapat dilaksanakan atau diwujudkan tanpa adanya pembatasan oleh masyarakat manapun juga. Oleh karena itu, semakin bebas kehidupan yang dinikmati oleh seseorang, semakin besar pula tuntutan tanggung jawab baik kepada orang lain maupun kepada diri sendiri. Adapun pasal dalam Undang-Undang ITE yang seringkali dianggap sebagai pembatasan kebebasan berpendapat ialah pasal 27 ayat 3. Padahal pasal ini hanya mengatur bagaimana seseorang berkomentar di media sosial haruslah melihat ketentuan yang telah dilarang dan dibatasi oleh undang-undang. Misalnya, adanya komentar mempermalukan tubuh individu. Hal ini dapat dikatakan sebagai tindakan penghinaan ringan apabila komentar tersebut didasari dengan maksud menghina. Sebagaimana yang terdapat dalam pasal 315 KUHP, penghinaan ringan dapat dikenakan sanksi pidana. Oleh karena itu, Undang-Undang ITE tidak dapat dikatakan sebagai pembatasan kebebasan berpendapat, melainkan mempunyai fungsi melindungi dan menghargai hak-hak yang dimiliki oleh orang lain. Dewan Juri yang terhormat, pasal lainnya yang seringkali dianggap sebagai pembatasan kebebasan berpendapat ialah
pasal 28 ayat 2 dan pasal 45A ayat 2. Namun, dalam uji material di Mahkamah Konstitusi ditegaskan oleh Dirjen Aplikasi Informatika Kominfo bahwa pasal tersebut tidak mengkriminalisasi masyarakat dalam hal mengeluarkan pendapat. Pasal tersebut hanya menekan kepada kebebasan berpendapat dan mengeluarkan informasi tidaklah boleh dikeluarkan untuk menyebarkan kebencian. Serta pasal-pasal tersebut justru melindungi masyarakat Indonesia dari tindakan penyebaran kebencian baik secara individu maupun kelompok masyarakat tertentu yang akan mengganggu keamanan persatuan dan keamanan bangsa. Dewan Juri yang terhormat, oleh karena itu, menurut hemat saya, Undang-Undang ITE selama ini telah salah diartikan oleh masyarakat Indonesia dengan sangkaan bahwa pada umumnya yang tidak paham tentang definisi kebebasan berpendapat yang ada di Indonesia, sehingga Undang-Undang ITE seringkali dianggap sebagai pembatasan kebebasan berpendapat. Padahal, Undang-Undang ITE memiliki banyak manfaat bagi masyarakat Indonesia, khususnya dalam hal melindungi dan menghargai hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia dalam ranah media sosial atau dunia maya. Sekian dari saya, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presumptio iures de iure. Semua orang dianggap tahu akan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku pembicara ketiga akan memberikan kesimpulan dari kedua argumen yang telah disampaikan. Dewan Juri yang terhormat, Undang-Undang ITE bagai pisau bermata dua di dalam sistem hukum Indonesia, yang artinya bahwa seiring perkembangan zaman, Undang-Undang ITE sangat dibutuhkan untuk mengakomodir kepentingan masyarakat dan tentunya juga untuk mengisi kekosongan hukum. Tetapi di sisi lain, Undang-Undang ITE digunakan sebagai alat politik, yaitu sebagai alat untuk menyalurkan arogansi kekuasaan ketika ada segelintir orang yang akan mengancam kekuasaan tersebut. Pada prinsipnya, Undang-Undang ITE dibentuk dengan niat untuk melindungi konsumen dalam melakukan transaksi elektronik di tengah luasnya penggunaan internet dalam perekonomian nasional. Yang artinya bahwa Undang-Undang ITE tidak dibentuk untuk mengkriminalisasi masyarakat dalam kebebasan berpendapat, hanya menekankan pada kebebasan berpendapat dan mengeluarkan informasi tersebut tidaklah boleh dikeluarkan untuk menyebarkan kebencian. Karena hal itu perlu diatur dengan memandang hak orang lain dan untuk memenuhi tuntutan keadilan dalam masyarakat demokratis. Menurut pemerintah, pasal Aquo justru melindungi masyarakat dari tindakan kebencian, baik secara individu maupun secara kelompok masyarakat tertentu, yang dimana dapat mengganggu keamanan persatuan dan keamanan bangsa. Dewan Juri yang terhormat, tetapi berbanding terbalik dengan realita yang terjadi di masyarakat, bahwa Undang-Undang ITE yang seharusnya berfokus pada pengembangan ekonomi nasional, tetapi malah ada kecenderungan digunakan sebagai alat untuk membungkam lawan politik atau pihak oposisi, karena berpotensi untuk mengguncang sebuah kekuasaan. Maka dari sinilah lahirlah statement bahwa Undang-Undang ITE kemudian menjadi alat untuk membatasi kebebasan berpendapat. Hal ini tentu saja mencederai kebebasan berpendapat warga yang semakin hari semakin merosot. Dewan Juri terhormat, saya tegaskan sekali lagi bahwa Undang-Undang ITE sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Tetapi perlu kita ketahui bahwa Undang-Undang ITE juga memiliki kelemahan, sehingga sangat mudah dijadikan alat untuk membungkam lawan politik. Salah satu alasannya adalah peraturannya yang luas dan tidak terdefinisikan dengan baik. Misalnya, istilah informasi elektronik dalam Undang-Undang ITE sangat mudah untuk kita pelintir. Lalu kemudian, Undang-Undang ITE tidak membedakan antara menghina dengan mencemarkan nama baik. Padahal kedua hal tersebut sudah sangat jelas diatur di dalam KUHP. Sekian dari saya, billahi fasabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.